Shalom. Baik, ini adalah hari terakhir kita akan mendengarkan tentang pesan Tuhan. Ingatlah akan Tuhan, perkataannya, perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Dasarnya diambil dari Mazmur pasal 143 ayat kelima. Saya akan bacakan. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Jadi Daud ini bukan cuma ingat, tapi dia renungkan. Dia pikirkan, apakah sepenting itu? Pesan Tuhan di mana tadi katakan bahwa di saat kita lelah, situasi tidak mudah. Kadang-kadang kita tidak bergairah lagi. Kita merasa tertekan. Daud dalam Mazmur 143, dia juga dalam keadaan tertekan. Dia katakan banyak musuh-musuh dia. Belum selesai masalahnya. Tapi dia meminta tolong kepada Tuhan. Supaya masalahnya boleh diselesaikan. Dan yang lebih penting yang saya akan bawakan pagi hari ini, ada sesuatu yang ada satu langkah yang dia ambil, ada satu keputusan yang dia ambil ketika dia tidak hanya berseru, tidak hanya memotivasi diri, tidak hanya mengingat-ingat. Di situ di ayat 10, 9-10, dikatakan, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Nah di ayat ke-10 dia katakan, ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Dan dia katakan lagi, kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ada dua di sini yang Daud katakan. Pertama dia minta diajar. Minta supaya Tuhan menyatakan, supaya Tuhan mengajar. Tetapi mengajar saja tidak cukup, tahu saja tidak cukup. Daud lanjutkan, dia minta pimpinan Tuhan, bimbingan roh Tuhan, atau bimbingan roh kudus. Mengapa ini satu hal yang penting? Kadang-kadang manusia tuh kalau hanya tahu, Pak Gembala sudah katakan, ada tonggak-tonggak yang Tuhan sudah buat. Contohnya, Yosua membuat tonggak atau monumen peringatan berupa batu-batu besar yang disusun sebanyak 12 banyaknya yang melambangkan satu batu adalah satu suku. Disimpannya di mana? Setelah dia menyeberang Sungai Yordan waktu masuk tanah Kanaan. Tapi Ibu Bapak perhatikan di Ulangan pasal 6 ayat 12 begitu cepat orang Israel melupakan. Apakah mereka tahu tentang tonggak ini atau peringatan ini? Seharusnya tahu. Karena di sini dikatakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Monumen itu Yosua bikin supaya mereka mengingat siapa yang membimbing mereka masuk ke tanah Kanaan. Siapa yang membuat Sungai Yordan menjadi kering. Siapa yang memimpin mereka menyeberang Sungai Yordan. Itu merupakan suatu semacam pengulangan ketika Musa memimpin mereka menyeberang Laut Merah. Ada peringatannya, sudah ada dan dijelaskan. Tapi dalam peristiwa Yefta itu termasuk dalam Hakim-Hakim. Kalau kita lihat di Alkitab, peristiwa Hakim-Hakim dicatat tidak jauh dari Yosua. Bahkan setelah Yosua masuk ke zaman Hakim-Hakim. Dengan kata lain baru masuk 1-2 generasi di bawah Yosua. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yefta waktu itu berperang dengan saudaranya. Di mana? Di Sungai Yordan. Dan di situ terjadilah pembunuhan. Pembunuhan yang memakan korban banyak sekali. Apakah mereka lupa akan tugu ini? Tugu yang dibuat oleh Yosua sebagai peringatan bagi mereka. Ya mungkin mereka melupakannya. Atau mereka hanya tahu, tapi tidak melakukan. Bahkan, Yosua membuat suatu susunan batu-batu itu untuk memperingatkan bahwa kamu ini adalah saudara. Karena waktu itu, 2,5 suku ada di sebelah timur, Sungai Yordan. Sedangkan suku lainnya ada di sebelah barat. Yosua ingatkan, kamu adalah saudara. Ada 12 suku di Israel. Dan kamu adalah saudara. Tapi mereka melupakan. Mereka tidak mau tahu. Dan ini juga berlaku untuk umat Tuhan.
Umat Tuhan kadang-kadang melupakan. Umat Tuhan kadang-kadang cuma tahu, tapi tidak melakukan. Umat Tuhan kadang-kadang sudah tahu tugu yang Tuhan buat, peringatan yang Tuhan berikan, tapi tidak mau dituntun. Oleh karena itu, di pagi hari ini kembali lagi pada apa yang Daud katakan. Dia tidak hanya mengingat, dia tidak hanya meminta, dia tidak hanya berharap, tapi dia ingin diajar, dia ingin dibimbing oleh Tuhan. Dalam Alkitab banyak sekali diberikan contoh-contoh di mana ketika seorang menyimpang, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan tetapkan, itu hasilnya akan tidak baik. Suatu hari Tuhan Yesus pernah bertemu dengan seorang perempuan Samaria di satu sumur Yakub. Ketika pembicaraannya berlangsung, perempuan Samaria ini ngotot. Dia katakan, Tuhan, kami orang Samaria ini menyembah Tuhan bukan di Yerusalem, tapi di Gunung Gerizim. Semua nenek moyang kami menyembah di Gunung Gerizim. Tetapi Bapak perhatikan apa yang Yesus katakan. Yesus langsung mengkoreksi. Dia katakan sebenarnya yang Tuhan tetapkan adalah Yerusalem. Kamu harus menyembah di Yerusalem. Walaupun selanjutnya Tuhan menyatakan suatu pewahyuan bahwa sekarang orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi Tuhan koreksi perempuan ini. Yang benar adalah di Yerusalem. Mengapa perempuan ini bisa berubah? Patokannya bisa bergoyang, patokannya bisa salah. Ya ini, karena mereka melupakan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Tadi di Ulangan dikatakan Tuhan berikan hukum, Tuhan berikan patokan, Tuhan berikan aturan sebelum mereka masuk ke Kanaan. Kitabnya di Ulangan, bukan sesudah Yosua. Di zaman Yosua dan selanjutnya masuk ke hakim-hakim, mereka sudah lupa kitab Ulangan itu. Begitu cepat, dan itu yang terjadi. Mungkin kita sebagai umat Tuhan juga, karena kita sudah tahu, Tuhan berikan firman Tuhan berikan perintah seperti ini. Tahu, tapi kita lupakan. Kadang-kadang kita tahu Tuhan kasih firman, Tuhan kasih pesan, tapi kita tidak mau melakukan, tidak mau dituntun. Karena kita abaikan. Makanya di dunia ini, beberapa perhatikan, penipuan-penipuan sebenarnya polanya lama. Berulang-ulang. Seperti Ponzi. Ponzi ini sudah dari dulu terjadi. Ada seorang yang namanya Ponzi. Dia bikin struktur piramida penipuan. Di mana orang-orang masuk dalam sistem marketingnya, dan dia bayar dari orang lain. Dengan kata lain, gali lubang, tutup lubang. Terus menggembung sampai balon itu meletus. Apakah orang kapok ikut skema Ponzi ini? Sampai sekarang masih ikut, masih tertarik, masih pengen melakukan, masih ingin ikut dalam skema itu. Walaupun tahu, mungkin sudah diperingatkan, ini tipuan, ini hanya ilusi, hanya bohong-bohong. Tapi orang masih ikut, dan itu berulang lagi. Orang tidak mau belajar sesuatu dari kesalahan. Tapi kita pagi hari ini, kita mau belajar sesuatu, apa yang Tuhan sampaikan. Mari kita lihat di 2 Tawarikh pasal 32. Kita akan baca di ayat 24, 25, dan 31. Ada seseorang di sini yang luar biasa, namanya Raja Hizkia. Suatu hari dia sakit, hampir mati. Dan dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan saya. Alasannya sangat kuat. Dia bilang, aku sudah bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Aku melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan itu dibuktikan dalam catatan Tawarikh atau raja-raja. Dia menjauhkan semua berhala-berhala. Dia membangun kembali umat Tuhan. Dia kirim imam-imam untuk mengajarkan Taurat. Dia adakan Paskah kembali untuk orang Israel, bukan hanya Yehuda. Dia katakan, Tuhan, aku sudah kerja keras untuk Tuhan. Tapi sekarang sakit, dia minta kesembuhan. Ayat 25. Tapi dicatat di sini, Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, atas kebaikan Tuhan. Karena ia menjadi angkuh, jadi sombong. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka.
Ayat 31. Demikian juga ketika utusan-utusan Raja-Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib. Tanda ajaib apa? Mati, udah mau mati. Diperpanjang 15 tahun. Itu ajaib. Bahkan bayang-bayang matahari bisa mundur. Bukan maju. Kalau jam kan maju. Kalau kita tahu jam itu arahnya ke kanan. Kalau dari sini ke sini ya kanan. Tapi kalau kita pakai jam matahari itu dari timur ke barat. Tapi bayang-bayangnya bisa berbalik arahnya. Itu satu mujizat, satu yang aneh. Dan Tuhan perpanjang 15 tahun. Ditambah, dia semakin jaya, semakin kaya, semakin berhasil. Suatu hari datanglah utusan-utusan Babel. Ingin melihat, ingin bertanya. Apa yang terjadi? Tapi dia katakan sesuatu. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya. Supaya diketahuinya segala isi hatinya. Tuhan izinkan, Tuhan tes. Apa yang Hizkia sampaikan pada orang Babel? Dia katakan, aku berhasil, aku jaya, aku hebat. Dia menjadi sombong. Dan itu Tuhan pakai buat batu ujian. Kadang-kadang dalam hidup ini Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Apa yang Paulus katakan, ada satu duri dalam dagingnya. Dan dia minta, Tuhan cabut duri ini. 3 kali dia minta, tapi Tuhan katakan tidak. Biarlah itu tetap ada padamu sebagai kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang kita bisa lupa akan Tuhan. Kadang-kadang kita bisa meninggalkan Tuhan. Ketika Tuhan tidak beri duri itu. Kita minta Tuhan cabut duri ini. Tapi Tuhan katakan, Tuhan beri contoh, Hizkia ketika dicabut durinya. Tuhan berikan apa yang dia mau, termasuk nyawanya diperpanjang. Tapi yang terjadi adalah kesombongan, keangkuhan, lupa. Yaitu sifat manusia. Makanya Tuhan ingatkan, selalu ingatkan, jangan lupa siapa Tuhan, siapa kita. Apa yang kita miliki sekarang itu dari Tuhan. Nanti kita lihat, itu yang dikatakan oleh Daud. Jadi bagaimana kita bisa bangkit? Bagaimana kita bisa mau diajar, bagaimana kita mau dibimbing oleh Tuhan. Yang pertama, ayatnya masih sama, di Mazmur 143 ayat 5. Di situ dikatakan, aku teringat pada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Pikirkan kembali, ingat kembali, renungkan kembali apa yang Tuhan sudah perbuat. Jadi yang pertama kita harus memiliki hati yang selalu dijaga. Kita harus jaga hati. Hizkia tidak menjaga hatinya. Dia bukan orang yang nggak benar. Alkitab katakan Hizkia ini termasuk raja yang dicatat tidak pernah sebelum-sebelumnya ada raja seperti dia. Seperti Daud. Bahkan hampir disamakan dengan Daud kualitasnya. Tapi dia jatuh dalam kesombongan. Dia lupakan bahwa Tuhan sudah berbaik hati pada dia, sudah memperpanjang usia dia. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Hati yang mau dijaga, hati yang mau diajar, hati yang mau dipimpin. Kita lihat Daud, sewaktu jaya, sewaktu dia hebat, sewaktu dia sukses. Mungkin kondisinya sama dengan keadaan waktu Hizkia, sukses. Sama-sama jaya. Tapi Daud itu memiliki satu hati yang luar biasa. Dia tetap jaga hati dia. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14. Ada satu perkataan dari Daud, dan ini juga menjadi satu rema dalam kehidupan saya. Ingat, suatu hari jikalau engkau sukses, jikalau engkau hebat, suatu hari Tuhan pulihkan keadaanmu. Ketika suatu hari kamu berhasil, ingat 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14. Daud katakan, sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Daud katakan, sebab daripadamulah segala-galanya. Dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Satu konsep
suatu keadaan di mana seorang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia katakan, aku sukses, aku berhasil. Itu juga karena Tuhan. Bukan karena aku, karena Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Dan Daud ingatkan, berhati-hati, jagalah hatimu. Dalam Mazmur 119 ayat 71, kita akan lihat Mazmur 119 ayat 71. Kadang-kadang manusia ini ya seperti yang tadi sudah dikatakan, perlu sesuatu yang mengingatkan hidupnya. Supaya dia tidak sombong, supaya dia mau diajar, supaya dia mau dibimbing. Mazmur 119 ayat 71. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Nah, itu 21 ya. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Jadi Tuhan ada satu ketetapan, ada satu patokan, ada satu hukum. Dan hukum itu, bagaimana cara kita mengingatnya? Daud pernah katakan, tertindas itu baik. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapanmu. Aneh ya? Tertindas itu baik. Sesuatu keadaan yang tidak enak, tanda kutip dalam hidup kita itu, sebenarnya itu ada sesuatu yang baik. Supaya apa? Supaya kita tetap ingat, supaya kita terus ingat. Dan supaya kita terus belajar apa yang Tuhan tetapkan. Jadi Paulus diberikan satu duri, supaya dia ingat terus kasih karunia Tuhan. Daud katakan, keadaan tertindas, keadaan yang kadang-kadang tidak enak, itu kadang-kadang baik buat kita. Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak lupa, supaya kita ingat terus akan Tuhan. Karena itu kita harus punya satu level yang terus meningkat dalam kerohanian ini. Seperti Daud. Jangan sampai di satu titik ketika Tuhan sudah bebaskan, sudah lepaskan beban kita. Kita lupa. Kita lupa. Seperti Hizkia, lupa. Karena itu kita harus bersyukur dalam segala keadaan, termasuk di Mazmur 143 ini. Masalah belum selesai. Masalah masih ada. Tapi bukan cuma kelepasan yang Tuhan tekankan di sini. Tuhan ingin saat ini ketika masalah itu masih ada, kita harus ingat Tuhan. Suatu hari ketika masalah ini sudah hilang, kita tetap ingat Tuhan. Suatu hari ketika masalah ini sudah dilupakan, masalahnya yang dilupakan, bukan Tuhannya. Tuhan tetap diingat. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya aku belajar ketetapanmu. Tetap mengikat hukum-hukum Tuhan. Jadi jangan loyo. Pesan Tuhan di minggu ini katakan, jangan komplain. Jangan loyo. Kuatkan, teguhkan hati kita. Tetap semangat di dalam Tuhan. Apa yang kita alami saat ini adalah untuk kebaikan kita. Bukan artinya masalahnya tidak akan Tuhan cabut. Bukan itu maksudnya. Tapi pesan Tuhan di sini, Tuhan ingin kita mengingat Tuhan sekarang, nanti, dan selamanya. Itu yang Tuhan inginkan. Tetap ingat Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Walaupun mungkin keadaan sekarang ini kita belum selesai. Masalahnya masih ada. Jadi kita harus tetap jaga hati. Jaga hati. Jangan sampai kita terbawa oleh suasana atau keadaan yang berubah. Walaupun keadaan itu menjadi lebih baik. Jangan kita terbawa. Orang Israel, kalau kita perhatikan, kapan mereka jatuh? Waktu sudah masuk Kanaan. Sebelum masuk Kanaan, mereka berperang. Mereka membela Tuhan. Waktu masuk Kanaan, ketika sudah tenang, terutama generasi sesudah Yosua, masa damai, di mana anak-anak tidak mengalami perang. Mungkin kalau zaman sekarang, tidak pernah mengalami kejadian tahun 98. Kalau orang yang pernah mengalami, dia akan mengatakan, dulu tahun 98 pernah terjadi seperti ini, krisis moneter. Terjadi kondisi-kondisi yang jelek di negeri kita. Kita ingat. Tapi generasi yang di bawah kita kadang-kadang tidak tahu, bahkan baru mendengar. Itulah sebabnya sejarah itu sangat penting. Dulu saya waktu sekolah kurang suka pelajaran sejarah. Karena kalau ulangan yang ditanya itu tahun berapa, misalnya perang di Penogoro tahun berapa, dan tahun. Tapi kalau ditanya, mengapa misalnya Hitler perang atau Hitler misalnya menjadikan perang dunia kedua, tidak tahu.
Hanya tahu tanggal, tahun 1943, Perang Dunia Kedua sampai 45. Tidak mengerti. Nah Tuhan tidak ingin seperti itu. Kita tahu firman Tuhan, kita baca, tapi kita nggak ngerti. Itu kita harus renungkan, kita harus mengerti Tuhan bikin ini untuk apa. Sebagai contoh saja, mengapa Hitler bisa jadi pemimpin? Mengapa dia bisa dipuja-puja di Jerman? Karena waktu itu Jerman susah. Jerman waktu itu baru kalah Perang Dunia Pertama. Dia harus bayar rampasan perang atau pampasan perang. Harus ganti rugi kepada Inggris, kepada Eropa. Tapi Hitler ini orang yang pandai, hanya jahat. Dia berpikir bagaimana supaya rakyat bisa mendukung dia. Dia ambil rampasan. Dia bunuh orang Yahudi, dia ambil hartanya. Karena orang Yahudi itu termasuk orang yang paling kaya waktu itu di Jerman atau di Eropa. Dia ambil hartanya dan dia bikin suatu kebanggaan untuk bangsanya. Dia katakan bangsa Jerman adalah bangsa yang paling unggul. Ras di atas ras segalanya. Ras paling unggul dari Tuhan. Itu membuat dia dibela. Orang-orang mau dipimpin dia. Itu kalau orang tahu sejarah dan mengerti sejarah. Oh ternyata seperti itu. Dan dia bantai semua orang Yahudi. Hartanya diambil. Itu nilainya triliun dolar. Jadi kita perlu mengerti mengapa Tuhan memberikan hukumnya, mengapa Tuhan memberikan pesannya, untuk apa? Yaitu supaya kita bisa belajar. Dan sudah belajar kita mau dipimpin. Nah yang kedua, selain kita harus jaga hati, yang kedua kita harus belajar firman setiap hari. Ayatnya masih sama, 143 ayat 10. Dikatakan ajarlah aku, melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mau belajar firman. Kapan Daud merenungkan firman Tuhan? Daud katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Suatu yang luar biasa. Berapa banyak kita merenungkan firman Tuhan? Kalau boleh tanya, apakah di sini ada yang setiap hari baca firman Tuhan? Setiap hari? Ya, puji Tuhan. Kalau yang belum, kita diingatkan hari ini. Firman Tuhan perlu kita dengar setiap hari. Itu yang memberi kita kekuatan. Itu yang membuat kita tidak lupa. Firman Tuhan itu selalu mengingatkan. Jangan lupa apa yang Tuhan ajarkan. Dan yang bagian kedua ini, saya lebih tekankan, kita juga harus tanamkan untuk generasi selanjutnya. Seperti yang tadi yang telah saya katakan, banyak generasi sekarang tidak tahu sejarah. Tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Sama dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memberikan satu tugu, bagaimana kita bisa memberikan satu patokan, satu teladan kalau generasi muda tidak tahu firman. Bagaimana generasi muda tidak pernah mengalami firman Tuhan. Tidak pernah merasakan dipimpin Tuhan, tidak pernah merasakan dibela Tuhan, tidak pernah merasakan hidup berjalan bersama Tuhan. Nah itu terjadi pada saat orang Israel di zaman hakim-hakim. Lupa. Oh dulu pernah ya menjebang Laut Merah. Ya saya cuma dengar, itu yang dikatakan Gideon. Ya saya pernah dengar sih. Tuhan katanya lewat Musa, dengan pimpinan Musa, pernah melewati Laut Merah. Cuma dengar. Tapi dia katakan, tapi itu hanya cerita. Hanya cerita. Tidak ada dampaknya untuk mereka. Di Mazmur 143 ayat 10, Daud katakan, ajar Tuhan. Aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Salah satu bentuk pengajaran yang terbaik adalah mengulang-ulang, disampaikan kembali. Supaya kita lakukan di pagi hari ini. Diingatkan kembali. Hizkia, termasuk Esra, apa yang mereka lakukan pertama kali supaya bangsa Israel kembali mengingat Tuhan. Mereka mengajarkan Taurat Tuhan. Hizkia mengutus semua imam ke daerah-daerah Yehuda supaya bangsa Israel atau bangsa Yehuda waktu itu, suku Yehuda, mengetahui firman Tuhan. Itu langkah yang dia lakukan ketika dia menjadi raja. Esra, ketika orang Israel pulang dari pembuangan, maka dia ajarkan firman Tuhan. Dia ingatkan kembali Taurat Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Esra dan Hizkia. Bagaimana dengan Paulus? Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, Paulus ketika masuk ke satu daerah, apa yang dia lakukan?
Dan misalnya di satu daerah dia masuk ke ruang Tiranus, di daerah orang Yunani. Apa yang diajarkan? Dia mengajarkan firman Tuhan di sana. Dia mengajarkan firman Tuhan. Bahkan di tempat pembuangan, ketika dia di tahanan rumah, setiap hari orang datang. Dan apa yang dia lakukan tiap hari? Mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus setiap hari. Dia sampaikan firman Tuhan. Itu menjadi suatu tugu atau suatu patokan di mana orang bisa terus ingat. Kalau di Amerika, kalau nggak salah di Washington DC, itu ada satu patung yang sangat besar, ada tugu di situ. Kalau nggak salah itu namanya Abraham Lincoln, ada patungnya di situ, dan di situ ada semacam deklarasi. Mengapa mereka bikin? Mereka bikin semacam memorial di sana, atau tanda peringatan di situ. Karena mengingatkan tentang hak asasi manusia, di mana Abraham Lincoln saat itu menghapuskan perbudakan. Jadi orang kulit hitam waktu itu disamakan dengan orang kulit putih. Dan Lincoln ini sangat besar jasanya. Meskipun Amerika jadi terpecah dua, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Mereka berperang saudara. Gara-gara Lincoln membebaskan orang kulit hitam. Lincoln itu terkenal sebagai anak Tuhan, orang yang takut Tuhan. Dan dia membebaskan orang kulit hitam sebagai bentuk pernyataan bahwa Tuhan menjadikan manusia ini sama derajatnya. Kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, sama semua. Dan dia sangat dihargai oleh rakyatnya. Oleh karena itu dibikin satu monumen, satu memorial. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Kita juga harus punya satu memorial, satu patokan, satu tugu yang harus disampaikan kepada anak kita. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Harus dididik, harus diajar, harus disampaikan kepada generasi selanjutnya supaya tidak hilang. Supaya generasi kita dilanjutkan, iman kita diteruskan, iman kita diimpartasikan. Jadi berkat. Saya sendiri mempunyai seorang kakek, di mana kakek saya ini ada seorang tua-tua di satu gereja, dan kakek saya ini sangat dihormati. Saya waktu itu masih kecil, masih belum mengerti. Tapi banyak orang yang datang ke rumah kakek saya, waktu itu masih tinggal di rumah kakek, waktu SD itu masih tinggal di rumah kakek. Banyak orang datang. Dan semacam diskusi dengan dia. Waktu itu kakek saya udah tua, dia meninggal umurnya hampir 100 tahun waktu meninggal. Dan orang sangat menghormati dia. Dia dikenal sebagai seorang tua-tua yang cinta Tuhan. Dan semua orang yang kenal dia mengatakan kalau dia adalah orang yang baik. Dan itu membuat satu tugu untuk saya. Bagaimana seorang kakek bisa memperlihatkan kehidupannya, teladannya. Menunjukkan imannya. Dan itu juga menjadi suatu pengharapan buat saya. Buat yang untuk ditunjukkan pada anak dan cucu. Bahwa kita ini orang benar. Kita ini orang benar. Kita ini adalah pengikut Tuhan. Kita ini adalah orang yang setia pada Tuhan. Sama seperti Daud yang menyatakan bahwa dia adalah raja yang terbaik di Israel. Raja yang takut Tuhan. Dan dikenal sampai sekarang. Daud adalah raja yang sangat dihormati oleh Israel. Jadi, didiklah anak muda. Suatu masih muda. Maka pada masa tua pun tidak akan menyimpang di jalan itu. Kita lihat ayat terakhir. Ibrani pasal 12 ayat 5-7. Sekali lagi, sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hal mengingat, dalam hal kita memegang apa janji-janji Tuhan, tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Kadang-kadang Tuhan mendidik itu diberikan sesuatu yang kita tidak suka. Dalam hidup ini kita mungkin memberontak, kita protes pada Tuhan. Tapi Tuhan kata itu untuk kebaikan kita. Asal kita mau dipimpin, kita mau diajar. Di Ibrani pasal 12 ayat 5 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat ke-6. Karena Tuhan menghajar. Terjemahan lain
menerjemahkan mendisiplin. Karena Tuhan mendisiplin orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dengan kata lain, apakah kita tidak mau didisiplin oleh Tuhan? Tidak mau dibimbing oleh Tuhan? Tidak mau diajar oleh Tuhan? Kalau gitu, Tuhan katakan kamu itu sama dengan anak jalanan. Sama saja dengan anak jalanan. Tidak ada yang membimbing. Tidak diatur. Tidak mau diatur. Tidak mau diarahkan. Tidak ada bedanya dengan orang yang yatim piatu. Yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tidak ada yang memberi teladan. Sama saja seperti itu. Sama seperti orang yang terbuang. Tuhan katakan jikalau kita ikut Tuhan, kita harus mau dipimpin. Mau didisiplin. Dan disiplin itu kadang-kadang tidak enak dalam hidup ini. Disiplin itu membuat kita kadang-kadang merasa menderita. Tapi satu hal yang Tuhan katakan dan juga Daud sampaikan di sini, Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan bela kita. Tuhan akan memberkati kita. Dengan catatan, bukan dengan melupakan Tuhan sesudahnya. Itu yang perlu kita tanamkan. Jangan kita melupakan Tuhan sesudahnya. Nah, itulah menjadi pesan Tuhan di minggu ini yang bisa saya bagikan. Hati-hati, jaga hati kita. Dan yang kedua, kita mau diajar. Kita belajar dari firman. Kita mau dipimpin oleh firman. Dan yang terutama kita mau dibimbing oleh Roh Kudus. Dan biarlah apa yang sedang kita alami ini, Tuhan akan lepaskan. Tapi jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.